Awal Januari kemarin saya keluar negeri lagi karena ada agenda naik cruise ship Spectrum of the Seas 5 hari 4 malam. Karena kabarnya itu kapal ini bakal ditukar sama adiknya yang lebih kecil, yaitu Anthem of the Seas Maret mendatang. Jadi makanya tahun kemarin saya putusin untuk booking trip kapal ini sebelum kapalnya ditukar. Dari pengalaman saya ke luar negeri, walau cuma ke Singapura ya, di bulan Januari kemarin, ternyata ada beberapa hal yang berubah yang saya rasakan. Dan ini penting banget untuk saya sampaikan. Maka dari itu, saya buat video ini untuk memberikan update apa aja yang berbeda dan yang berubah agar persiapan kalian ke luar negeri, kemanapun tujuannya, jadi lebih matang. Sebelum ke pembahasannya, bantu channel ini agar terus berkembang dengan klik tombol subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, makasih ya atas support kalian semua. Oke, ke luar negeri pastinya kita butuh paspor ya. Dan pastikan paspor kita itu masih aktif minimal 6 bulan setelah kita sampai di negara tujuan. Bukan saat kita booking pesawatnya. Karena kalau booking pesawat kan bisa aja bookingnya sekarang dan berangkatnya tahun depan. Pastikan juga paspor kita tidak sobek atau rusak. Soalnya kalau sampai rusak, kita bisa ditolak sebelum naik pesawat. Ada beberapa pertanyaan mengenai paspor dan KTP, di mana ada perbedaan di nama pada KTP dan paspor. Contohnya, nama di KTP hanya Anita, dan di paspor akhirnya namanya jadi Anita Anita. Atau nama belakangnya pakai nama ayah jadi Anita Hasan misalnya. Kalau kasusnya seperti itu, kalian pakai nama di paspor aja, karena untuk keluar negeri kita hanya butuh paspor sebagai KTP internasional kita. Dan pastikan juga booking tiket pesawat dan booking hotelnya itu menggunakan nama yang sama seperti di paspor. Kalau kita ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, bahkan Hong Kong atau Macau, itu kita nggak perlu visa. Tapi untuk ke negara-negara yang memerlukan visa, kita wajib apply visa dulu ya, dan wajib dapat dulu visanya. Lalu bagaimana dengan vaksin? Apa masih perlu bukti vaksinasi 2 atau 3 untuk bisa naik pesawat ke luar negeri? Ini saya dapat sumbernya dari Traveloka berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 1 tahun 2023. Traveler tidak wajib lagi menyertakan bukti vaksinasi COVID-19 apapun saat melakukan perjalanan. Saya juga minta konfirmasi dari teman yang jualan tiket pesawat dan dia juga bilang kalau sekarang itu sudah tidak ditanyakan lagi. Intinya, sekarang semua orang bisa ke luar negeri tanpa diminta bukti vaksin lagi. Tapi negara lain juga punya aturan masing-masing tentang vaksinasi ini. Jadi kalian juga cari tahu dulu ya aturan negara yang akan kalian tuju, apakah masih perlu vaksin dan lain sebagainya. Atau sudah bebas seperti Malaysia, Thailand, bahkan Singapura pun sekarang sudah tidak ditanyakan lagi tentang vaksin atau sertifikat vaksin. Bahkan di Singapura ya, sudah jarang banget orang pakai masker di public space sekalipun. Oke, sesampainya kita di bandara, pastinya kita menuju check-in counter untuk mencetak boarding pass dan menitipkan koper kita yang masuk bagasi. Setelah itu, kita akan melewati immigration checkpoint dan security check. Ada yang security check dulu baru checkpoint, ada juga yang checkpoint dulu baru security check, kayak di Changi Airport. Antrian di check-in counter, check-in point, dan security check itu bisa panjang banget kadang-kadang. Dan itu nggak bisa diprediksi. Jadi saya sarankan untuk sudah sampai di bandara minimal 3 jam sebelum waktu boarding. Oke, karena saya terbangnya dari Bandara I Gusti Ngurah Rai dan di sana itu kita harus melewati security check dulu sebelum melewati immigration checkpoint. Ada yang berubah dari mesin X-ray-nya dibandingkan waktu saya ke luar negeri awal tahun 2023. Sepertinya makin canggih ya. Sekarang, sepatu sudah tidak perlu dilepas lagi, kecuali jenis sepatu boots atau safety. Itu masih harus dilepas. iPad juga tidak perlu dikeluarkan dari tas, kecuali laptop yang tetap harus dikeluarkan dari tas. Mengenai aturan batasan cairan, itu tetap ya, per botolnya masing-masing ukurannya itu tidak lebih dari 100 ml. Ingat ya, ukurannya, bukan jumlah cairannya. Jadi, kalau ukuran botolnya itu 150 ml, tapi isinya mungkin tinggal seperempatnya, itu tetap kena sita. Dan perlu nggak sih ditaruh di wadah transparan? Kalau kalian terbangnya itu ke negara-negara tetangga, itu nggak begitu dipermasalahkan ya, wadahnya itu transparan atau tidak. Yang penting, semua barang yang berisi cairan itu ditaruh di satu wadah. Saya sarankan wadah atau pouchnya itu masuk ke backpack atau tas. Saya pribadi masih tetap naruh semua barang
barang yang mengandung cairan di satu wadah transparan. Untuk memperlancar proses kita di security check, petugasnya jadi tahu kalau kita adalah orang yang mengerti tentang aturan TSA. Tapi kalau tujuan kalian itu ke negara-negara Eropa seperti Jerman atau ke Amerika atau ke Australia, itu wajib masuk ke kantong transparan. Bahkan di bandara-bandara Eropa itu menyediakan plastik transparannya, dan kalau barang-barang kita yang mengandung cairan itu sudah nggak muat, sisanya terpaksa disita. Saya juga sudah buat videonya tentang aturan batasan cairan yang lengkap dan detail. Kalian cek aja di deskripsi setelah selesai nonton video ini. Setelah itu kita ke checkpoint. Antri di sini kadang bikin deg-degan ya, karena kita nggak tahu ketemu sama petugas yang seperti apa. Kadang lancar, kadang ribet. Dan berkat mas-mas yang sempat memviralkan mengenai juteknya para petugas imigrasi Bandara Indonesia, saya merasakan adanya perbedaan pelayanan yang mereka berikan sekarang ini. Yang saya rasakan, mereka lebih ramah dan juga memberi salam. Setidaknya itu yang saya temui ya. Sebelumnya di awal tahun 2023, waktu paspor saya itu masih kosong karena waktu itu habis diperpanjang. Dan waktu itu juga aturan ke luar negeri lagi ribet-ribetnya, jadi saya nggak kemana-mana. Saya hampir digagalin terbang sama oknum imigrasi Bandara Ngurah Rai. Dan cara nanyanya itu songong banget, kayak Mau kemana? saya jelaskan semuanya, saya tunjukkan semua bukti booking hotel dan tiket pulang saya. Tetap aja dong dicari-cari pertanyaan yang sama sekali nggak ada hubungannya. Itu oknum mendiamkan saya cukup lama dan cuma main-mainin paspor saya. Ngetuk-ngetuk meja, diem lagi. Dan nanya random lagi. Jujur ada rasa malu banget karena lihat orang-orang lain pada cepet banget kasih tunjuk paspor langsung pergi. Sedangkan saya kayak kesannya sengaja banget ditahan sampai akhirnya saya tunjukin channel YouTube saya dari handphone. Dan dia juga lama dong scrolling YouTube saya. Habis itu dia komentar, Kok sudah monetisasi? ya saya jawab, iyalah Pak, subscriber saya udah 20.000 waktu itu. Akhirnya paspor saya dicap dan bisa masuk ke ruang tunggu. Setelah mungkin ada 30 menit saya tanda kutipnya dipermainkan sama itu oknum. Saya mengerti itu sudah jadi bagian dari job desk mereka untuk nanya detail perihal kunjungan kita ke luar negeri. Tapi ya kalau semua dokumen lengkap, sudah ada bukti booking hotel, sudah ada tiket pulang, atau bahkan sudah ada stempel visa di paspornya, kenapa kita masih dipersulit lagi? Dan kesannya mereka mempermainkan kita. Curhatan dari teman saya yang sudah nikah sama warga negara Australia. Dia pernah ditanya hal yang sama sekali tidak pantas ditanyakan oleh seorang petugas imigrasi di bandara yang sama. Suaminya bule? Kok anaknya nggak bule? Apa pantas kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang petugas imigrasi? Tapi kasus ini sudah lama ya, dan bulan November tahun lalu dan Januari kemarin, petugas imigrasi yang saya temui itu ramah, memberi salam, dan bertanya seperlunya. Menurut saya itu perubahan yang patut diapresiasi, dan saya berterima kasih sama mas-mas yang sudah speak up dan memviralkan masalah itu. Kalau kalian pernah nggak sih dapat pertanyaan random yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan perjalanan kalian oleh petugas imigrasi? Silahkan sharing pengalaman kalian di kolom komentar ya. Boleh nggak bawa air minum ke dalam pesawat? Jawabannya tergantung maskapai yang kita tumpangi. Kalau naik Batik Air dan Air Asia, itu kita boleh bawa air minum masuk ke dalam pesawat. Saya kurang paham deh untuk Garuda atau Citylink. Bagi kalian yang sudah sering naik Garuda atau Citylink ke luar negeri, bisa sharing jawabannya di komentar ya. Untuk bisa bawa air minum ke dalam pesawat, kita jangan bawa air minumnya dari rumah ya, atau beli air minum kemasan sebelum melewati security check. Karena pasti kena sita di security check. Jadi kita belinya nanti di dalam bandara setelah melewati security check dan checkpoint. Tapi kalau kalian naik Scoot atau Jetstar atau naik pesawat tujuan Australia, itu air minum kemasan atau yang kita isi di botol harus dikosongkan sesampainya di bandara negara tujuan. Katakanlah di Bandara Changi, Singapura. Itu kadang ada pemeriksaan barang atau security check lagi sebelum masuk ke bandaranya. Bulan November tahun lalu itu ada pemeriksaan. Tapi Januari kemarin itu nggak ada pemeriksaan sama sekali. Jadi waktu itu saya bisa langsung menuju ke imigrasi bagi yang sudah mengisi MyICA di aplikasi secara online. Bagi yang belum, bisa mengisinya secara manual, dan petugas yang standby di sana itu ramah banget dan sangat helpful. Di Singapura itu sudah auto gate ya, jadi enak banget bagi kita yang paspornya sudah elektronik. Tinggal tempel dan ikuti instruksi dari monitor. Tips agar selalu lolos auto gate. Jangan senyum,
karena sensornya itu lagi screening bentuk wajah kita. Dan mata kita harus diplototin ya ke kamera agar retina mata kita itu terbaca jelas oleh sensor screening. Dan segampang itu AutoGate. Setelah selesai di checkpoint, baru deh kalian bisa ambil bagasi di claim baggage. Kalau kalian bawa bagasi, sebelum melewati pintu exit, kadang barang bawaan kita itu di screening lagi melalui mesin X-ray. Dan kalau cuma bawa tas atau bawa koper kabin, biasanya tidak disuruh ya. Jadi itu beberapa perubahan yang saya rasakan waktu ke Singapura Januari kemarin. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.